Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yang bertemakan Dinasti Fatimiyah. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Saifullah Nawawi Ansori, Muhammad Akmal Rizaldi, Hanif Nur Abdillah, Aprilian Dewi. Dengan masing-masing tugas berupa saya sebagai Master of Ceremony pada presentasi kali ini, dan juga presentator pertama, lalu teman saya Akmal Rizaldi sebagai presentator kedua, Hanif Nurul Abdillah sebagai presentator yang ketiga, dan Aprilian Dewi sebagai presentator yang terakhir atau yang keempat. Saya akan memulai pembicaraan bercerita tentang awal mula berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah bermula dari sebuah gerakan Syiah bernama Ismailiyah yang berbasis di Yaman. Dinasti Fatimiyah didirikan sebagai tandingan dinasti Abbasiyah. Awal berdiri memang dinasti Fatimiyah tersebut tidak menunjukkan gerakan secara jelas seperti gerakan lainnya yang terang-terangan menunjukkan identitasnya ke publik. Mereka muncul dengan bentuk gerakan berdasar ideologi yang dimiliki Syiah Ismailiyah. Gerakan ini kemudian dikembangkan lewat cara dakwah secara sembunyi-sembunyi dan akhirnya muncul tahun 909 Masehi, kemudian mulai berpengaruh di dunia Islam. Gerakan yang berpusat di Yaman tersebut pelan tapi pasti mulai melakukan aksinya terang-terangan dan muncullah seorang tokoh berkarisma bernama Abdullah bin Maimun. Ia membentuk gerakan Syiah Ismailiyah sebagai gerakan politik keagamaan. Gerakan ini muncul ke permukaan sebagai bentuk kekecewaan golongan Ismailiyah terhadap Abbasiyah atas kerjasamanya merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Nah, saya akan memberitahu kepada teman-teman semua permukaan sebagai bentuk kekecewaan golongan Ismailiyah terhadap Abbasiyah atas kerjasamanya merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Nah, saya akan memberitahu kepada teman-teman semua latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti ini didirikan sebagai tandingan bagi penguasa dunia muslim saat itu yang terpusat di Baghdad atau yaitu di Bani Abbasiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi Afrika Utara, Mesir, dan Suriah. Berdirinya dinasti Fatimiyah dilatar belakangi oleh melemahnya dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Fatimiyah, lembaga pendidikan yang digunakan sebagai basis pengembangan pendidikan terdiri dari masjid, istana, perpustakaan, dan dar al-alam atau biasa disebut Jamiah Ilmiah Akademi, lembaga riset. Peradaban dinasti Fatimiyah. Bidang pemerintahan. Bentuk pemerintahan masa Fatimiyah merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dianggap sebagai pola baru dalam sejarah Mesir. Menteri-menteri dalam kurung wazir kekhalifahan dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok militer dan sipil. Adapun kelompok militer yang bertugas sebagai berikut: urusan tentara, perang, pengawal rumah khalifah, dan menyangkut keamanan. Kelompok sipil bertugas sebagai kodi, ketua dakwah, inspektur pasar, bendahara negara, wakil kepala urusan rumah tangga khalifah, dan kori. Filsafat. Dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat-pendapat Plato, Aristoteles, dan ahli filsafat lainnya. Beberapa tokoh filsuf Fatimiyah ini diantaranya Abu Hatim Ar-Razi, karyanya Kitab Az-Zaniyah; Abu Abdillah An-Nafasi, karyanya Kitab Unwanuddin, Ushul Syar'i, Ad-Dawatu Manjiyah, Kaunul Alam, dan Al-Kaunul Mujraf. Adapun Abu Ya'qub As-Sajazi, karyanya Asasud Dawah, Asy-Syara'i, Kasul Asror, Itsbatun Nubuwah, Al-Nabi, Al-Mawazin, dan Kitab An-Nashrah. Selanjutnya, keilmuan dan kesusastraan. Ilmuwan terkenal masa Fatimiyah adalah Yakub Ibnu Kilis, seorang ahli fisikan bernama Muhammad At-Tamimi,
ahli sejarah bernama Muhammad Ibnu Yusuf Al-Kindi dan Ibnu Salamah Al-Qudai, seorang ahli sastra muncul masa Fatimiyah adalah Al-Aziz, berhasil membangun Masjid Al-Azhar. Kemajuan fundamental masa Fatimiyah adalah keberhasilan membangun sebuah lembaga keilmuan disebut Darul Hikam atau Darul Ilmi yang dibangun oleh Al-Hakim pada 1005 Masehi. Kurikulum yang digunakan masalah keislaman, astronomi, dan kedokteran. Ilmu astronomi banyak dikembangkan oleh seorang astronomis, Ali Ibnu Yusuf Ali Al-Hasan dan Ibnu Haytami. Kondisi sosial. Mayoritas Khalifah Fatimiyah bersikap moderat dan penuh perhatian kepada urusan agama non-Islam. Selama masa ini memeluk Kristen Mesir diperlakukan secara bijaksana. Hanya Al-Hakim yang bersikap keras kepada mereka. Pada masa Al-Aziz bahkan mereka lebih diuntungkan daripada umat Islam, di mana mereka ditunjuk menduduki jabatan-jabatan di istana. Demikian pula pada masa Al-Mustansir dan seterusnya. Mereka hidup penuh kedamaian dan kemakmuran. Kerajaan Syiah di Mesir. Akidah Syiah Ismailiyah. Dinasti Fatimiyah memiliki ideologi yang dijadikan landasan gerakan politiknya, yaitu Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah adalah sekte Syiah meyakini Ismail bin Ja'far adalah imam ketujuh setelah Ja'far As-Siddiq. Dinasti Fatimiyah bisa disebut satu-satunya kekhalifahan Syiah yang pernah ada di bumi. Keyakinan Ismailiyah berbeda dengan sekte Syiah lainnya, meyakini para imam terjaga dari perbuatan dosa dan dianggap sempurna. Para imam disebut memiliki kemampuan rububiyah, atau dengan kata lain, para imam tersebut merupakan perwujudan Tuhan di permukaan bumi. Pandangan Ismailiyah bertentangan dengan ajaran Islam. Lebih mengejutkan lagi, mereka mengutuskan para imam sebagaimana Nasrani mengutuskan Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya, Daulah Fatimiyah menguasai Mesir. Pada tahun 969 Masehi, dengan kekuatan militer yang dimiliki Daulah Fatimiyah, dipimpin oleh Ubaidillah bin Mahdi, menaklukkan Mesir saat itu dipimpin oleh dinasti Iqsidiyah. Dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan dinasti Iqsidiyah, sehingga secara otomatis ketiga kota suci tersebut jatuh ke wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah. Setelah itu, mereka menaklukkan Kairo dan menjadikannya sebagai ibu kota kekhalifahan Fatimiyah. Kekuatan dinasti Fatimiyah memang luar biasa hingga mereka menguasai sebagian besar dunia Islam. Kekuatan adidaya dinasti ini terbentang dari Maroko sampai Italia bagian selatan di masa Khalifah Al-Aziz di tahun 900-an. Masa pemerintahan. Masa kejayaan dinasti Fatimiyah. Secara singkat dapat dikatakan bahwa dinasti Fatimiyah dapat maju tanpa menafikan kelemahan dan kekurangan karena pertama, militernya kuat, kedua, administrasi pemerintahannya bagus, ketiga, ilmu pengetahuannya berkembang baik, keempat, perekonomiannya stabil, kelima, terciptanya kerukunan antar umat beragama dan sekte-sekte yang berbeda. Namun yang disebut terakhir secara lambat laun tidak dapat dipertahankan sehingga terjadi keretakan antar Sunni dan Nasrani. Disinilah letak kelemahan politik Fatimiyah dalam mempertahankan pemerintahannya. Puncak keemasan dinasti Fatimiyah terjadi masa kepemimpinan Khalifah Al-Aziz. Kala itu kebudayaan Islam berkembang dengan pesat. Buktinya bisa dilihat dari berdirinya Masjid Al-Azhar yang berfungsi sebagai pusat pengajian dalam Islam dan ilmu pengetahuan. Kemajuan bidang keilmuan di dinasti Fatimiyah juga bisa dibuktikan lewat keberadaan Darul Hikam atau Darul Ilmu yang dibangun oleh Al-Hakim. Kabarnya bangunan ini dibangun secara khusus untuk propaganda doktrin Syiah. Tak hanya keilmuan dinasti Fatimiyah juga mencapai kemakmuran di bidang ekonomi. Dinasti tersebut berhasil mengungguli Irak dan daerah lainnya. Selain itu, hubungan perdagangan dengan negara non-Islam juga terjalin dengan sangat baik. Wilayah dinasti Fatimiyah. Wilayah kekuasaan negara Fatimiyah terbentang di dunia Islam sekitar 270 tahun, yaitu semenjak berdirinya di Maroko hingga keruntuhannya. Dari tahun tersebut sekitar 115 tahun adalah waktu yang dianggap sebagai masa kejayaan dan kekuatan negara Fatimiyah. Kemudian 70 tahun negara Fatimiyah ada dalam kelemahan politik, tetapi dengan peradaban yang sampai ke puncak 85 tahun kemudian
segala kondisi menurun dan menyebabkan negara Fatimiyah hancur. Wilayah kekuasaan dinasti Fatimiyah meliputi 1. Afrika Utara, 2. Mesir, 3. Suriah. Kepemimpinan dinasti Fatimiyah adalah penguasa Syiah yang berkuasa di berbagai wilayah di Maghrib, Mesir, dan Syam dari 5 Januari 909 Masehi hingga 934 Masehi oleh Abdullah Al-Mahdi Billah dan diakhiri oleh pemerintah Al-Adid dari tahun 1160 Masehi hingga 1171 Masehi. Para Khalifah Fatimiyah. 1. Abu Muhammad Abdullah Al-Mahdi Billah 910 sampai 934. 2. Abu Qasim Muhammad Oaim Bir Amr Allah bin Al-Mahdi Ubaidillah 934 sampai 946. 3. Abu Thahir Ismail Al-Mansur Billah 946 sampai 953. 4. Abu Tamim Ma'dad Ma'ad Al-Mu'is Ildinallah 953 sampai 975. 5. Abu Mansur Nizar Al-Aziz Billah 975 sampai 996. 6. Abu Ali Al-Mansur Al-Hakim bi Amr Allah 996 sampai 1021. 7. Abu Hasan Ali Al-Zahir Il-Izaz Dinallah 1021 sampai 1036. 8. Abu Tamim Ma'dad Al-Mustansir Billah 1036 sampai 1094. 9. Al-Musta'li Billah 1094 sampai 1101. 10. Amir bi Ahkam Allah 1101 sampai 1130. Penguasa Fatimiyah. 11. Abdul Al-Majid Al-Hafiz 1130 sampai 1149. 12. Al-Zafir 1149 sampai 1154. 13. Al-Faiz 1154 sampai 1160. 14. Al-Adid 1160 sampai 1171. Upaya pemerintahan. Upaya-upaya yang ditempuh para khalifah dalam memperluas wilayah politik dan pemerintahan dinasti Fatimiyah. Tahun 909 sampai 934 Masehi. Memperluas wilayah kekuasaan bekerja sama dengan Muhammad Ibnu Hafsun atau pemimpin oposisi di Spanyol. Tahun 934 sampai dengan 945 Masehi. Menghalau berbagai serangan dari pemberontakan Khawarij, mengadakan perluasan ke selatan pantai Perancis pada 934 Masehi. 945 sampai dengan 952 Masehi mengamankan seluruh wilayah Afrika di bawah kekuasaan Fatimiyah, mendirikan kota Al-Mansyuriyah yang megah di wilayah perbatasan Susa. Tahun 952 sampai 975 Masehi mengadakan pengakuan sukses dari rakyat atas penaklukan Mesir. Mendirikan Masjid Al-Azhar yang kemudian beralih menjadi Universitas Al-Azhar. Tahun 975 sampai dengan 996 Masehi. Puncak kemajuan yang mengungguli Bani Abbas di Baghdad saat masa kejayaan dinasti Fatimiyah. Penarikan orang Turki dan Negro sebagai basis pasukan militer. Tahun 996 sampai dengan 1020 Masehi. Konflik dengan umat Kristen dan Yahudi. Penyebaran teologi Syiah. Tahun 1020 sampai 1035 Masehi. Dijadikan boneka oleh para menterinya. Pemerintah disetir oleh bibinya Al-Mustansir, Al-Musta'li, Al-Amir, Al-Hafiz, Al-Zafal, Al-Faiz, dan Al-Azid. Rata-rata mereka dinobatkan masih berusia sangat muda. Runtuhnya dinasti Fatimiyah. Masa kemunduran. Ketika masa pemerintahan Al-Aziz berakhir, dinasti Fatimiyah langsung mengalami kemunduran pesat. Kala itu, Al-Aziz yang meninggal dunia digantikan oleh putranya Abu Ali Mansur Al-Hakim yang berusia masih 11 tahun. Al-Hakim melakukan hal yang kejam. Ia membunuh wazir, menghancurkan gereja, merusak kuburan suci umat Kristen, dan menetapkan aturan kontroversial untuk masyarakat non-Islam. Di samping itu, runtuhnya dinasti Fatimiyah juga dipicu oleh faktor eksternal, di mana bangsa Normandia, Banu Saljuk, Banu Hilal, dan Banu Sulaim mulai menguasai wilayah Fatimiyah secara perlahan. Sebenarnya,
Pada awalnya Khalifah Fatimiyah mengontrol semua kegiatan, namun di antara Khalifah ada yang menyarankan tugas pengawasan kepada Amir, disebabkan karena usia Khalifah masih di bawah umur, bahkan tidak paham dunia politik. Misalnya setelah Al-Aziz meninggal, Abu Ali Al-Mansur baru berumur 11 tahun diangkat untuk menggantikannya dengan gelar Al-Hakim. Pada periode akhir dinasti Fatimiyah, persaingan merebutkan jabatan Perdana Menteri semakin luas. Syawar misalnya, Menteri Fatimiyah yang dilengsarkan petinggi militer bernama Dargam pada tahun 558 Hijriah, meminta bantuan Nuruddin Mahmud, penguasa Damaskus, yang membantunya merebut kembali kekuasaannya dari tangan Dargam. Al-Adid, Khalifah Fatimiyah paling akhir, meninggal dunia 10 Muharram 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Pada saat itulah dinasti Fatimiyah hancur setelah berkuasa sekitar 280 tahun lamanya. Kemudian Salahuddin memegang kekhalifahan, maka berakhirlah masa kekuasaan Syiah Ismailiyah dinasti Fatimiyah dari kawasan Mesir. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.